Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iqbal Sauri Ali dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Saya di sini akan coba mengerjakan latihan soal ujian akhir semester mata kuliah Matematika Keuangan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama simak video kali ini. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu berapa nilai akhir dari nilai pokok sebesar 15 juta jika J4-nya 20% selama A 5 tahun dan B 7 tahun. Diketahui P-nya sebesar 15 juta dan I-nya 20% J4, berarti 20% dibagi 4 maka sebesar 5%. Dan 5% ini dijadikan desimal maka hasilnya 0,05. Untuk pembahasan yang A, yaitu sebesar selama 5 tahun, jadi 5 dikali 4 maka hasilnya 20. Rumusnya yaitu P dalam kurung 1 ditambah I pangkat N, maka 15 juta dalam kurung 1 ditambah 0,05 pangkat 20 maka hasilnya 15 juta dikali 2,653 297,70514, maka hasilnya sebesar 39.799.465,57 ribu rupiah. Untuk pembahasan yang B, yaitu selama 7 tahun, maka 7 dikali 4 hasilnya 28. Untuk rumusnya sama, yaitu P dalam kurung 1 ditambah I pangkat N, maka 15 juta 1 ditambah 0,05 pangkat 28, maka 15 juta dikali 3,920 129,13846, maka hasilnya 58.937,07 ribu rupiah. Untuk soal yang nomor 2, yaitu hitunglah nilai sekarang atau PV dari 30 juta yang akan jatuh tempo 5 tahun lagi. Yang A dengan tingkat bunga sederhana 5% dan yang B dengan tingkat diskon 5%. Diketahui S-nya sebesar 30 juta, T-nya sebesar 5, R-nya sebesar 5%, dijadikan desimal maka hasilnya 0,05, dan D-nya juga sebesar 5%, dijadikan desimal maka sebesar 0,05. Langsung saja untuk pembahasan yang tingkat bunga sederhana, yaitu rumusnya S per 1 ditambah R kali T, maka 30 juta ditambah 0,05 dikali 5 maka hasilnya 30 juta per 1,25, maka hasilnya sebesar 24 juta. Untuk yang B, yaitu dengan tingkat diskon, rumusnya yaitu S dikali buka kurung 1 dikurangi D kali T, maka hasilnya yaitu 30 juta dikali 1 dikurangi 0,05 dikali 5, maka 30 juta dikali 0,75, hasilnya yaitu sebesar 22.500.000 rupiah. Untuk soal nomor 3, yaitu Ibu Siti ingin memiliki uang sebesar 600 juta pada saat ia pensiun, dapatnya 10 tahun lagi. Untuk tujuan tersebut, ia menyisihkan gajinya setiap bulan untuk ditabung di Bank Mulia. Berapa besarnya gaji bulanan yang harus Ibu Aisyah sisihkan untuk ia tabung apabila tingkat bunga tabungan 6% BA dan perhitungan bunga bulanan? Jadi
diketahui future value-nya sebesar 600 juta rupiah dan N-nya yaitu 10 tahun dikali jumlah bulan, maka 120 bulan, dan I-nya 6% per 12, maka hasilnya 0,005. Langsung saja ke rumusnya, yaitu A sama dengan nilai akhir dikali I per 1 ditambah I pangkat N-1, maka 600 juta dikali 0,05 per 1 ditambah 0,05 pangkat 120 min 1, maka hasilnya sebesar 3 juta per 0,81939673403, maka hasil akhirnya yaitu sebesar 3.661.230,11 ribu rupiah. Langsung saja ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 7. Soalnya adalah hitunglah harga wajar suatu saham yang diperkirakan memberikan dividen sebesar 550 rupiah tahun depan. Jika tingkat bunga diskonto sebesar 20% PA dan dividen tahun ini yang baru saja dibayarkan adalah sebesar 500 rupiah. Diketahui D0-nya sebesar 500 rupiah dan D1-nya sebesar 550 rupiah dan K-nya sebesar 20%. Dan G-nya yaitu D1 dikurangi D0 per D0 dikali 100%, maka 550 dikurangi 500 per 500 dikali 100%, hasilnya 0,1 dikali 100%, hasilnya adalah 0,1. Langsung saja ke pembahasannya. P0-nya adalah D1 per K dikali G. D1-nya sebesar 550 rupiah per 0,2 dikali 0,1, maka 550 per 0,1, hasilnya yaitu 5.500. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang terakhir, yaitu soal nomor 8. Soalnya adalah seorang pasangan muda pada tanggal 1 April 2016 memutuskan untuk membeli sebuah rumah seharga 500 juta dengan membayar uang muka sebesar 200 juta dan sisanya dengan kredit kepemilikan rumah atau KPR sebesar sebuah bank dengan bunga 24% PA dan angsuran sebesar 6 juta selama 60 bulan. Maka A. Buatlah tabel amortisasi. Yang B. Jika pada tanggal 1 April 2019 pasangan itu ingin melunasi kreditnya, berapa jumlah yang harus ia bayar? Dan yang C. Besar amortisasi hutang selama tahun yang pertama. Dan yang D. Besar pembayaran bunga selama tahun yang pertama. Jadi diketahui angsuran pokoknya yaitu sebesar 6 juta dan pinjaman pokoknya yaitu sebesar 500 juta dikurangi dengan 200 juta, maka hasilnya sebesar 300 juta dan waktu pinjamannya, waktu periodenya yaitu selama 60 bulan atau setara dengan 5 tahun dan bunganya yaitu 24% PA. Jadi 24% dibagi jumlah periode yaitu 60 bulan, jadi 24 per 60 hasilnya 0,004. Langsung saja kita akan mengerjakan tabel amortisasinya. Yang pertama, mencari besar angsuran. Karena di soal sudah diketahui besar angsurannya, maka kita hanya tinggal memasukkannya saja, yaitu sama dengan 6 juta. Nah, di sini kita kasih lambang dolar agar saat ditarik ke bawah
nominalnya tidak berubah. Gunanya untuk mengunci nominal tersebut. Enter. Kedua, bunga sama dengan 0,04 dikali 300 juta. Nah, di sini kita juga kasih lambang dolar agar bunganya tidak berubah. Dikali 300 juta. Amortisasi utang sama dengan besar angsuran dikurangi besar bunga. Saldo KPR sama dengan 300 juta min besar amortisasi. Nah, jadi pengerjaan tampil amortisasinya sudah selesai, yaitu sekarang kita berlanjut pada soal yang B. Soalnya jika pada tanggal 1 April 2019 pasangan itu ingin melunasi kreditnya, berapa jumlah yang harus ia bayar? Karena pembayaran awalnya terjadi pada tanggal 1 April 2016 dan ingin melunasi pada 1 April 2019, maka jumlah yang telah ditempuh itu sebesar selama 3 tahun atau setara dengan 36 periode. Jadi di sini kita hanya tinggal mencari besar periode ke-36. Nah, ini. Jadi jumlah yang harus dibayarkan adalah sama dengan besar periode ke-36, yaitu sebesar 114.537.079 rupiah. Untuk soal yang C, yaitu jumlah amortisasi dalam tahun pertama. Rumusnya yaitu sama dengan SAM buka kurung. Nah, kita enter sampai ke periode ke-12 atau periode 1 tahun. Jadi jumlah amortisasinya sebesar 58.884.249 rupiah. Soal yang D yaitu jumlah bunga dalam tahun pertama. Rumusnya sama, yaitu sama dengan SAM buka kurung lalu enter dari periode pertama sampai periode ke-12. Jadi jumlah bunganya dalam tahun pertama yaitu sebesar 13.115.751 rupiah. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pengerjaan atau terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.